Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Kota Silong dikuasai oleh dua klan terkuat, yaitu klan Zing dan klan Mung. Patriark klan ini sama-sama memiliki ranah kaisar keabadian tahap kelima. Karena merupakan klan terkuat, para generasi muda dari kedua klan ini menjadi sangat arogan. Untungnya kedua klan ini tidak berdekatan. Klan Zing bertempat di ujung timur kota Silong, sedangkan klan Mung berada di ujung barat kota Silong. Sehingga kedua generasi muda klan sangat jarang bertemu. Memang kedua klan ini selalu terlibat perang dingin, sedangkan bagian tengah kota tidak ada yang berani mengusiknya, karena di sana terdapat gedung penguasa kota Silong yang memiliki ranah kaisar keabadian tahap ke-6, serta memiliki ribuan pasukan penjaga keamanan kota. Penguasa Silong tidak akan pernah ikut campur masalah peperangan antar klan di wilayahnya, karena memang penguasa kota Silong ini tidak terlalu peduli dengan para klan kuat di wilayahnya. Tapi kalau terjadi penyerangan oleh praktisi dari daerah lain, maka kedua klan terkuat ini akan kembali bersatu dan berusaha membinasakan praktisi yang berani menyerang kota Silong. Apalagi penguasa kota Silong akan memaksa dua klan terkuat untuk bersatu dan membinasakan pengganggu. Kecuali pengganggu itu lebih kuat dari patriark dua klan terkuat, maka penguasa kota akan turun tangan. Saat ini, Chen Wen yang masuk dari pintu gerbang bagian barat, masuk di wilayah kekuasaan klan Mung. Tapi karena penampilan Chen Wen yang sederhana, tidak ada satu orang pun yang memperhatikannya. Apalagi Chen Wen tidak mau terlalu menyolok di benua Guangji ini, dan Chen Wen hanya berniat terus-menerus meningkatkan kekuatannya saja. Tapi pada saat Chen Wen berjalan menyusuri jalanan kota Silong bagian barat ini, tiba-tiba, dari arah depan, tampak ada 8 anak muda yang arogan berjalan menuju ke arah berlawanan dengan Chen Wen, dan ada 2 wanita cantik yang selalu menggoda ke-8 pemuda itu. Ke-8 anak muda generasi kedua itu berjalan sampai menutupi jalanan kota Silong, seakan-akan jalanan tersebut milik mereka saja. Sedangkan 2 wanita cantik selalu tampil genit dan menggoda para tuan muda, tidak peduli apapun yang para pemuda itu lakukan. Para pemuda itu rata-rata berumur 40-an tahun, tapi penampilan mereka seperti pemuda berumur 25 tahun. Tampak orang-orang yang berselisih jalan dengan 8 anak muda itu langsung lari ke pinggir jalan, untuk membuka jalan bagi ke-8 anak muda yang tampak arogan itu. Ranah rata-rata anak muda itu adalah keabadian surgawi tahap awal dan tahap kedua, tapi karena mereka adalah keturunan klan Mung, maka tidak ada satupun praktisi yang berani memprovokasi mereka. Bahkan dagangan orang-orang yang berjualan di tepi jalan akan dihancurkan oleh 8 anak muda itu, sedangkan 2 wanita muda itu hanya ikut di belakang para pemuda. Mereka adalah 2 wanita yang berasal dari klan kecil, dan keduanya berusaha untuk mendapatkan salah satu tuan muda klan Mung untuk meningkatkan pamor klan kecil mereka. Tapi biarpun menghancurkan dagangan orang lain yang berjualan di tepi jalan, tidak ada satupun orang yang berani memarahi ke-8 anak muda itu. Tuan muda Mung, tolong jangan hancurkan daganganku, aku mohon tuan muda. Terdengar salah satu suara seorang wanita tua yang memohon agar dagangannya tidak dihancurkan sambil mengeluarkan air mata dan berusaha menghalangi para tuan muda yang akan menghancurkan dagangannya. Makanya, jangan berjualan di tepi jalan. Kami tidak suka dengan orang-orang yang menjajakan dagangannya di tepi jalan, karena merusak pemandangan. Enyahlah kau nenek tua. Salah satu tuan muda itu menendang dada wanita tuan tersebut hingga terpental beberapa meter, dan wanita tua itu memuntahkan darah dari mulutnya, serta mengalami luka dalam yang lumayan parah. Tapi para penduduk yang sangat ramai di jalan tersebut, semuanya tampak diam dan beberapa yang lainnya ada yang menggelengkan kepala mereka, sambil menatap wanita tua itu karena kasihan. Begitupun semua orang tidak ada yang berani membantu wanita tua tersebut,
karena bila ada yang membantu, maka para tuan muda akan segera menghajarnya. Karena semua penduduk di kota Silong bagian barat telah mengetahui tabiat dari para tuan muda klan Mung. Pada saat itu, kebetulan, Chen Wen berada di dekat wanita tua itu yang terpental di depannya. Chen Wen segera membantu wanita tua itu untuk berdiri. "Nek, apakah kamu tidak apa-apa?" Chen Wen yang melihat wanita tua itu terluka dalam segera mengeluarkan salah satu pil penyembuh dan memasukkannya ke dalam mulut wanita tua itu. "Ini pil penyembuh, Nenek, kamu telanlah, agar luka-lukamu segera sembuh." Wanita tua itu tidak menyangka ada yang berani menolongnya. Dia menatap wajah Chen Wen dengan tatapan mata berterima kasih. "Terima kasih Tuan Muda, tapi lebih baik Tuan Muda pergilah, jangan dekati aku, karena para Tuan Muda klan Mung akan marah dan mereka akan menyerang Tuan Muda." "Tidak apa-apa Nek, mereka sudah keterlaluan memukul orang tua seperti Anda." Para Tuan Muda klan Mung yang melihat Chen Wen menolong wanita tua itu menjadi marah. "Hei bocah, beraninya kamu menolong wanita tua tidak tahu diri itu. Apakah kamu sudah meminta izin kepada kami? Apa kau mau mati?" Chen Wen menatap para tuan muda itu dengan tatapan dingin dan marah. "Aku tidak perlu meminta izinmu untuk membantu wanita tua ini, dan aku juga tidak takut apa yang akan perbuat kepadaku, karena kalian sudah keterlaluan melukai wanita tua. Kalian bertanya kepadaku apakah aku mau mati, jawabannya sudah pasti tidak." Jawaban Chen Wen dengan nada datar membuat para tuan muda menjadi marah. Apalagi melihat tatapan mata Chen Wen yang penuh dengan niat membunuh itu, membuat para tuan muda klan Mung menjadi tambah marah. Para tua muda klan Mung ini menganggap kalau kekuatan mereka adalah yang terkuat, karena selama ini tidak ada satupun praktisi yang berani kepada mereka, sehingga mereka menganggap tidak ada satupun praktisi yang kuat di wilayah mereka. Dengan begitu, mereka secara otomatis juga memandang Chen Wen dengan pandang meremehkan. Chen Wen dan para tuan muda klan Mung yang merupakan klan terkuat di wilayah barat kota Silong saat ini sedang berselisih, gara-gara Chen Wen membantu seorang wanita tua yang dilukai oleh para tuan muda klan Mung ini. "Keparat kau bocah, aku pasti akan membunuhmu." Sebuah energi berbentuk tapak tangan raksasa yang diselimuti oleh api membara langsung melesat menuju Chen Wen. Melihat rekannya menyerang Chen Wen, salah satu tuan muda klan Mung lainnya yang marah karena Chen Wen terlihat tidak takut kepada mereka langsung mengalirkan energinya, dan aura ranah keabadian surgawi tahap awal langsung keluar dan berusaha menindas Chen Wen menggunakan auranya sebagai tindakan pencegahan agar Chen Wen tidak mampu bertahan dari serangan rekannya. Tapi ketika aura penindasan yang dikeluarkan salah satu tuan muda klan Mung itu sampai di tempat Chen Wen, aura penindasan tuan muda klan Mung seakan-akan tidak memiliki fungsinya di hadapan Chen Wen. Keributan yang terjadi di tengah-tengah kota bagian barat mengundang banyak masyarakat kota Silong bagian barat yang ingin melihat keramaian langsung berkerumun menonton perkelahian itu. Banyak yang menggelengkan kepala mereka melihat kelakuan Chen Wen dan merasa simpati kepada Chen Wen. Mereka menyayangkan tindakan yang diambil Chen Wen. Habislah sudah pemuda itu, padahal pemuda itu adalah orang yang baik karena mau membantu wanita tua itu. Pemuda itu pasti orang luar kota Silong kita, dia pasti tidak tahu adat dari orang-orang klan Mung. Beberapa masyarakat kota ada yang memandang Chen Wen sinis, karena berani menentang para tuan muda klan Mung yang berkuasa. Sedangkan yang lainnya merasa senang karena ada orang yang berani menentang kelompok tuan muda klan Mung yang sangat arogan dan kejam. "Dasar bocah bodoh yang naif, teman. Aku merasa senang, karena kali ini ada orang yang berani menentang tuan muda klan Mung itu." Benar itu, beberapa hari yang lalu, tuan muda Mung Xia telah memperkaos wanita muda tetanggaku dengan sangat kejam. Setelah memperkaos wanita muda tetanggaku, dia langsung membunuh wanita itu. Tuan muda Mung Xia adalah tuan muda pertama klan Mung, dan Mung Xia ini adalah anak dari patriark klan Mung yang paling disayang oleh patriark, karena Mung Xia merupakan salah satu tuan muda calon patriark klan Mung, sehingga sifat tuan muda Mung Xia menjadi lebih arogan.
Sedangkan 8 tuan muda klan Mung yang sedang berhadapan dengan Chen Wen adalah pemuda-pemuda klan Mung dari garis keturunan lebih rendah, atau bisa dikatakan sebagai keturunan dari para sepupu patriark klan Mung. Biarpun begitu, tetap saja para pemuda ini dianggap tuan muda klan Mung yang sangat berkuasa. Saking arogannya, hampir setiap tuan muda klan Mung selalu berebut onar di kota Silong bagian barat, tanpa takut ada orang yang berani melawan mereka. Tapi hari ini, mereka bertemu dengan Chen Wen yang merupakan orang dari luar dimensi, jangankan Chen Wen dari luar dari dimensi alam 4000 besar. Biarpun Chen Wen adalah orang 4000 besar sekalipun, bila ada terjadi ketidakadilan di depannya, pasti dia akan bertindak membereskannya. Maka ketika salah satu tuan muda klan Mung itu menyerang Chen Wen tanpa ragu-ragu langsung mengalirkan sedikit energinya menuju tinjunya. Chen Wen meninju tanpa perlu mengeluarkan seni bela dirinya, seakan-akan Chen Wen meninju secara asal-asalan. Tapak api yang mendominasi yang dilemparkan oleh salah satu tuan muda klan Mung langsung hancur dan tuan muda klan Mung yang menyerang Chen Wen langsung terpental jauh dan memuntahkan banyak darah dari mulutnya. Melihat salah satu rekannya terpental dan terluka parah, para tuan muda lainnya menjadi marah, lalu salah satunya membentak Chen Wen. Sedangkan dua wanita muda itu langsung melarikan diri ke sisi pinggir dengan ketakutan melihat perkelahian itu. Kau berani melukai Mung Jin? Kau pasti akan mati mengenaskan. Kami adalah tuan muda klan Mung. Karena kau berani melukai Mung Jin, maka kau akan menjadi musuh klan Mung dan akan diburu oleh klan kami. Mendengar ancaman itu, Chen Wen hanya menyeringai tanpa takut sedikit pun. Chen Wen malah berkata, "Aku tidak peduli dengan klan Mung ataupun klan Ming, bila terjadi ketidakadilan di depan mataku, biarpun itu adalah Kaisar Langit, pasti akan kutentang." Para penonton yang melihat salah satu tuan muda klan Mung yang terpental serta terluka menjadi sangat terkejut. Mereka semua tidak percaya kalau Chen Wen berani melukai tuan muda klan Mung, karena selama ini, tidak ada satupun praktisi yang berani melukai tuan muda klan Mung. Gila! Sungguh gila, pemuda itu berani melukai tuan muda Mung Jin. Bagus juga, sebenarnya aku malah senang melihat tuan muda arogan seperti itu bisa terluka, malah aku mengharapkan kalau tuan muda klan Mung itu tewas. Jangan katakan dengan kuat kata-katamu itu, kalau salah satu tuan muda klan Mung mendengar apa yang kamu katakan, kamu pasti akan tewas. Biarkan saja mereka mendengarnya, aku tidak takut. Aku malah merasa puas karena dapat melihat ada orang yang berani menyerang tuan muda klan Mung yang arogan, bahkan mati pun aku telah puas. Mendengar kata-kata dari rekannya yang menonton keributan antara Chen Wen dan para tuan muda klan Mung, temannya menjadi terdiam karena tidak mau terlibat menyinggung orang-orang klan Mung. Tapi para tuan muda klan Mung, mana lagi mendengar apa kata-kata dari para penonton, karena saat ini mereka sangat marah dan langsung serentak bergerak menyerang Chen Wen. Bunuh! Tapak Dewa Langit, tapak penghancur surga. Sebanyak 7 orang pemuda klan Mung serentak menyerang Chen Wen. Saat melihat semua tuan muda di depannya menyerang dirinya, Chen Wen malah menatap serangan mereka dengan remeh. Chen Wen mengalirkan energi spiritualnya ke lengannya, kemudian mengibaskan lengannya ke depan. Serangkum energi sangat panas keluar dari kibasan lengan Chen Wen mengarah ke para tuan muda klan Mung. 7 orang tuan muda yang tadinya berwajah beringas ketika menyerang Chen Wen, saat ini tampak ekspresi mereka sangat ketakutan, karena energi spiritual yang keluar dari kibasan tangan Chen Wen, teras sangat kuat dan setelah mengenai mereka, 7 orang itu langsung terhempas sampai jauh dan terluka semuanya. Untung bagi mereka, karena Chen Wen tidak pernah tahu apa perbuatan mereka selama ini, karena yang diketahui oleh Chen Wen, salah satu dari mereka berani melukai nenek-nenek saja. Sehingga Chen Wen belum menurunkan tangan kejamnya kepada mereka semua, kalau sampai Chen Wen sudah tahu perbuatan para tuan muda itu, sudah dapat dipastikan, 8 orang tuan muda itu pasti telah tewas dalam serangan Chen Wen tadi. Dalam serangan ini, Chen Wen hanya berniat memberi mereka teguran keras saja, agar kedepannya mereka dapat menjadi lebih bijaksana. Setelah membereskan para tuan muda klan Mung,
Chen Wen kembali membalikan tubuhnya untuk melihat wanita tua yang ditolongnya tadi. "Nek, sekarang, apakah kamu mau pulang?" Chen Wen bertanya dengan ramah dan lembut, sedangkan wanita tua itu masih bengong menatap Chen Wen serta para tuan muda klan Mung. Chen Wen melihat luka-luka di tubuh wanita tua itu telah menghilang, dan keadaan wanita tua itu telah membaik seperti semula. "Nek, apakah kamu tidak apa-apa?" Kembali Chen Wen bertanya sambil sedikit menggoyangkan tubuh wanita tua di depannya. "Sudah, aku tidak apa-apa, tapi mereka telah menghancurkan daganganku." Mendengar penjelasan dari wanita tua di depannya, Chen Wen tertegun sejenak, lalu kembali membalikan tubuhnya untuk melihat para tuan muda. Pada saat Chen Wen membalikan tubuhnya, para tuan muda klan Mung sedang berusaha untuk berdiri, sehingga ketika Chen Wen membalikan tubuh, semua tuan muda klan Mung berhenti sejenak untuk berusaha berdiri. Mereka semua menatap Chen Wen dengan tatapan sedikit takut. "Kalian, ganti dagangan nenek ini dengan uang kalian. Berikan 100 keping batu spiritual tingkat tinggi kalian kepada nenek ini." Mendengar kata-kata Chen Wen, bukan hanya para tuan muda klan Mung yang terkejut, bahkan para penonton pun menjadi terkejut. Karena bagi mereka, 100 batu spiritual tingkat tinggi sudah termasuk sangat banyak, bahkan kalau dagangan wanita tua itu dikalikan 5 sekalipun, tidak memiliki nilai 20 batu spiritual tingkat tinggi. Bahkan wanita tua itu sendiri merasa sangat terkejut, dan dia berusaha menarik tangan Chen Wen. "Tuan muda, daganganku tidak memiliki nilai sampai sebegitu mahal." "Nenek, kamu tenang saja. Memang dagangan nenek tidak semahal itu, aku tahu, tapi nenek sudah terluka dan membahayakan nyawa. Kalau cuman 100 batu spiritual tingkat tinggi, itu termasuk murah." Wanita tua itu tidak dapat berkata apapun lagi, dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan berharap Chen Wen tidak berselisih dengan tuan muda klan Mung. Dasar gila, pemuda itu bahkan berani memeras para tuan muda klan Mung dengan meminta ganti rugi sebesar itu. Bagus juga, biar para tuan muda klan Mung merasakan kerugian yang pernah kita derita karena ulah mereka menghancurkan dagangan kita. Beberapa penonton merasa senang karena Chen Wen meminta banyak batu spiritual kepada para tuan muda klan Mung. Sementara itu, para tuan muda klan Mung yang mendengar permintaan Chen Wen menjadi marah. Mereka memelototkan mata mereka menatap Chen Wen. "Bocah, jangan kamu keterlaluan. Kami adalah tuan muda klan Mung, kami tidak akan pernah mau mengganti rugi kepadamu, karena sebentar lagi, kamu akan mati dibunuh oleh para tetua kami." Beberapa waktu yang lalu, salah satu tuan muda klan Mung telah memesan salah satu penduduk kota yang ada di sekitar tempat itu untuk memberi pesan ke klan Mung mereka. Mengetahuinya, dengan begitu, mereka mengharap agar salah satu tetua klan Mung segera hadir untuk memberi pelajaran kepada Chen Wen. "Baik, kalau kalian tidak mau memberi ganti rugi, aku akan mengambilnya sendiri." Chen Wen segera berjalan menuju para tuan muda klan Mung. Ketika para tuan muda klan Mung melihat Chen Wen berjalan menuju mereka menjadi ketakutan. "Kamu, apa maumu? Jangan kemari, jangan datang. Kau akan dibunuh oleh para tetua klan Mung." Para tuan muda klan Mung yang tadinya semuanya terpental dan terluka saat ini sudah berkumpul, dan mereka semua menatap Chen Wen dengan ekspresi takut-takut, karena tatapan mata Chen Wen yang sangat dingin, membuat para tuan muda klan Mung sangat ketakutan. Di siang ini, Chen Wen yang masih berada di tengah kota Silong bagian barat, sedang berselisih paham dengan para tuan muda klan Mung, gara-gara seorang wanita tua. Chen Wen meminta ganti rugi kepada para tuan muda klan Mung sebanyak 100 batu spiritual tingkat tinggi, tapi para tuan muda klan Mung menolak memberikan ganti rugi, sehingga membuat Chen Wen marah. Saat ini Chen Wen berjalan mendekati para tuan muda klan Mung yang sedang terluka dan berkumpul menjadi satu di depan Chen Wen. "Pergi kamu, kalau kamu berani melukai kami, kau akan diburu oleh klan Mung." Chen Wen yang berjalan mendekati para tuan muda klan Mung tidak peduli dengan ancaman mereka. "Kalian masih berani mengatakan ancaman kalau aku berani melukai kalian. Apakah kalian ingat bagaimana kondisi kalian saat ini karena siapa?
Para masyarakat kota Silong bagian barat yang masih menonton keributan ini merasa sangat senang. Apalagi banyak warga kota yang hampir setiap hari merasakan penindasan dari para pemuda klan Mung. Aku harap para tuan muda klan Mung segera dihabisi, jadi kita semua akan merasa aman dari gangguan para tuan muda dan tuan putri klan Mung yang arogan. Aku juga berharap seperti itu, tapi masalahnya, para tetua klan Mung sangat arogan dan protektif terhadap generasi muda mereka. Kuharap pemuda itu segera menghabisi para generasi muda klan Mung sebelum para tetua klan Mung datang. Tiba-tiba saja, pada saat jarak Chen Wen dan para pemuda klan Mung yang hanya berkisar 5 meter, terdengar suara bentakan dan juga aura yang sangat kuat dari kejauhan. Berhenti, siapa yang berani melukai generasi muda klan Mung? Chen Wen pun menghentikan jalannya dan membalikan tubuhnya untuk melihat siapa yang berani menghentikan tindakannya terhadap orang-orang muda klan Mung ini. Setelah membalikan tubuhnya, Chen Wen melihat ada 3 sosok kuat mendatangi tempatnya. Satu sosok berjaan di tengah dengan ranah kaisar keabadian tahap awal. Pria ini berpenampilan jangkung dan sedikit kurus, memakai jubah berwarna putih dengan janggut putih yang dipelihara sampai sepanjang dadanya. Sedangkan 2 pria yang berjalan di sisi kanan dan kirinya, memakai pakaian berwarna biru dan di dada kedua pria ini tampak sebuah tulisan Mung. Kedua pria ini memiliki ranah keabadian surgawi tahap ke-8, dan penampilan keduanya tampak seperti pria berumur 40-an tahun dan berbadan tegap, serta tampak kejam menatap Chen Wen. Kedelapan tuan muda klan Mung yang melihat siapa yang datang pun menjadi senang, dan 2 wanita genit yang selalu menggoda tuan muda klan Mung segera berjalan mendekati para pemuda klan Mung. Sekarang, kau pasti akan mati. Tetua Jiang telah datang. Bocah, saatnya kau akan menghadap ke Giam Loong. Benar tuan muda, biar tetua Jiang yang menghabisi bocah keparat itu. Salah satu wanita itu berusaha mengambil hati salah satu pemuda klan Mung dengan mengolok-olok Chen Wen. Kedua wanita itu juga sambil berusaha membantu para tuan muda klan Mung untuk berdiri, keduanya berusaha mencari muka di hadapan para pemuda klan Mung. Chen Wen menunggu ketiga sosok itu jalan sampai di dekatnya. Setelah mereka mendekat belum lagi Chen Wen menegur mereka, pria yang berjalan di tengah segera kembali berkata, "Siapakah yang berani melukai para generasi muda klan Mung?" Suara dari tetua Mung Jiang sangat menggelegar, hingga membuat beberapa orang-orang yang menonton keributan antara Chen Wen dan tuan muda klan Mung banyak yang jatuh ke tanah. Dengan wajah pucat dan tubuh bergetar ketakutan, sedangkan orang-orang yang menonton keributan itu yang agak jauh, mereka masih tampak lebih baik. Setelah pertanyaan itu beberapa saat kemudian, tempat di kota Silong bagian barat, tepatnya di pusat keributan menjadi sangat sepi. Tidak terdengar suara apapun di sana karena semua orang ketakutan, tapi tiba-tiba terdengar suara. Akulah yang melukai para pemuda klan Mung kalian." Suara Chen Wen tidaklah kuat dan dia mengakui perbuatannya dengan suara seperti biasa saja, tapi terdengar oleh semua orang yang ada di sana. "Bagus, kau cukup berani untuk mengakui perbuatanmu, sekarang menyerahlah, agar kamu dapat kubawa ke klan Mung untuk mempertanggungjawabkan perbuatanmu karena berani melukai generasi Emda klan Mung." Mendengar kata-kata dari tetua Jiang, yang merupakan salah satu tetua inti klan Mung, semua pemuda klan Mung menjadi bersemangat, dan menatap Chen Wen dengan tatapan penuh dengan kebencian, tapi ekspresi Chen Wen tidak ada perubahan sedikit pun, dia masih menatap tetua Jiang dengan tatapan yang sangat dingin. Kemudian Chen Wen berkata, "Kalian tidak layak membawaku ke klan kecil kalian." Tetua Jiang dan 2 orang tetua biasa dari klan Mung yang mendengar kata-kata Chen Wen menjadi marah. Ekspresi mereka tampak penuh dengan niat membunuh, tapi beberapa saat kemudian, tetua Jiang yang merupakan tetua inti yang syarat dengan pengalaman pun menjadi lebih tenang. Di dalam hatinya dia bergumam ketika mendengar kata-kata Chen Wen yang meremehkan klan Mungnya. Bocah ini berani meremehkan klan Mung di kota Silong Barat, jangan-jangan, bocah ini memiliki latar belakang yang sangat kuat, lebih baik aku mencari tahu latar belakang bocah ini terlebih dahulu. Biarpun tetua Mung Jiang bergumam seperti itu di dalam hatinya, tapi karena ini merupakan kota dan di tempat umum,
banyak warga yang mendengar kata-kata meremehkan Chen Wen tadi, dia pun memasang wajah marah. Bocah, katakan padaku, dari mana kamu berasal? Mendengar pertanyaan dari tetua Jiang, Chen Wen kembali tersenyum meremehkan, lalu berkata, tempatku tidak akan pernah kamu tahu, karena kamu belum pernah pergi ke tempat asalku. Mendengar kata-kata Chen Wen, di dalam hati Mung Jiang menjadi lebih yakin, kalau Chen Wen memiliki latar belakang yang hebat. Mung Jiang juga tahu, kalau benua Guangji adalah benua yang sangat kecil, dan di benua yang lebih besar, terdapat banyak praktisi yang sangat kuat, bahkan jauh lebih kuat daripada patriark klan Mung sendiri, sehingga ketika mendengar Chen Wen berasal dari tempat yang sangat jauh, Mung Jiang beranggapan, Chen Wen berasal dari benua yang lebih besar, sehingga dia harus berpikir hati-hati bila menyinggung perasaan Chen Wen, karena ditakutkan, Chen Wen adalah tuan muda klan besar dari benua besar. Bila ada orang-orang lainnya selain Chen Wen, ditakutkan klan Mung akan hancur bila berani memprovokasi klan yang berasal dari benua besar, biarpun dari klan kecil, tapi kalau dari benua besar, bahkan klan Mung pun tidak akan mampu memprovokasinya. Dengan pemikiran seperti itu, tetua Jiang akhirnya merubah ekspresi wajahnya dan sedikit bersikap ramah kepada Chen Wen. Tuan muda, kalau boleh tahu, apakah yang menyebabkan tuan muda menyerang para tuan muda klan Mung kami? Melihat kalau tetua Jiang ini merubah ekspresinya, sedikit banyaknya, Chen Wen tahu kenapa situasinya menjadi sedikit berubah dan di dalam hati Chen Wen dia bergumam. Rubah tua ini sungguh sangat licin, tapi dia masih perlu berguru kepada Xiao Kai dalam hal kelicikan. Tapi ekspresi wajah Chen Wen di luaran masih tampak datar menatap tetua Jiang, sedangkan para penonton yang ada di sana menjadi terkejut melihat tetua Mung Jiang bersikap ramah kepada Chen Wen. Apakah dia itu benar-benar tetua Jiang? Tapi kenapa hari ini dia bisa bersikap mengalah? Jangan-jangan, kepala tetua Jiang ini baru saja ditendang keledai, sehingga sifatnya langsung berubah menjadi ramah, biarpun para generasi muda klannya dipukuli. Tetua Jiang masih menatap Chen Wen dengan tatapan ramah, tapi di sudut matanya, Chen Wen masih dapat melihat kalau tatapan mata tetua Jiang terdapat tatapan penuh dengan kelicikan. Anda bisa langsung bertanya kepada generasi muda Anda, tapi yang pastinya, aku tidak akan melepaskan mereka, kalau mereka tidak membayar kerugian wanita tua ini sebanyak 100 batu spiritual tingkat tinggi. Tetua Jiang sebenarnya juga bisa menduga, kalau para generasi muda klan Mung sangat arogan, sehingga kalau terjadi kesalahan, biasanya, itu adalah akibat kearoganan para generasi muda mereka. Tapi biarpun begitu, tetap saja tetua Jiang bertanya kepada salah satu generasi muda klan Mung yang kebetulan adalah anak dari adiknya. Sedangkan para warga kota yang ada di sana menjadi heran dengan sifat dari tetua Jiang yang biasanya sangat protektif terhadap para generasi muda klan Mung. Ada apa dengan tetua yang kejam itu? Kenapa dia malah melunak di hadapan pemuda tersebut? Ini adalah hal teraneh yang pernah kulihat di dalam hidupku, karena kejadian seperti ini tidak pernah terjadi selama ini. Memang selama ini, benua Guangji tidak pernah dimasuki lagi oleh praktisi luar benua, semenjak energi spiritual di benua Guangji menjadi tipis, sehingga banyak penduduk benua Guangji tidak lagi pernah melihat ada praktisi luar benua Guangji yang masuk ke benua Guangji. Beda dengan tetua Mung Jiang, dia adalah seorang praktis kawakan yang telah banyak pengalaman, dan tetua Jiang ini tahu bagaimana praktisi luar yang sangat arogan terhadap para praktisi di benua Guangji ini. Gonger, coba katakan apa yang terjadi sebenarnya. Salah satu pemuda klan Mung yang bernama Mung Gong yang ditanya hanya menundukkan wajahnya, tidak berani menatap pamannya, tapi dia tetap menjawab. Paman, begini, tadi kami. Mung Gong menceritakan semuanya kembali kepada pamannya, tapi dia tetap menimpakan kesalahan ini kepada Chen Wen, yang mengatakan bahwa mereka tidak sengaja menyenggol dagangan wanita tua itu, dan karena wanita tua itu tidak senang, wanita tua itu lalu menyerang pemuda klan Mung, dan Chen Wen datang membela wanita tua itu dengan meminta ganti rugi sebanyak 100 buah batu spiritual tingkat tinggi. Mendengar perkataan dari pemuda bernama Mung Gong, para penduduk kota yang ada di sana hanya bisa menggelengkan kepala mereka,
Karena mereka sudah terbiasa melihat para generasi muda klan Mung selalu memutarbalikkan fakta, para penduduk kota Silong hanya bisa menatap Chen Wen dengan tatapan kasihan. Tapi beda dengan Chen Wen yang mendengar perkataan dari Mung Gong, Chen Wen malah menyeringai dan tersenyum mengejek melihat Mung Gong dan para generasi muda klan Mung. Tetua Jiang yang mendengar perkataan keponakannya lalu menganggukkan kepalanya, memang dia juga tahu, pasti keponakannya menyembunyikan kebohongan. Tetua Jiang lalu menatap Chen Wen, seakan-akan mengatakan bahwa permasalahan ini adalah karena kesalahan Chen Wen. Tuan muda, bagaimana menurutmu? Pihak wanita tua itulah yang bersalah. Chen Wen menatap Tetua Jiang dengan tatapan jijik, karena Tetua Jiang tidak menyelidiki dengan benar dan hanya mendengar dari sebelah pihak saja. Aku tidak peduli, apakah kata-kata dari pemuda itu benar menurutmu, tapi yang pastinya, mereka harus membayar 100.000 batu spiritual tingkat tinggi. Kalau tidak, aku akan menghabisi mereka. Tetua Jiang yang mendengar kata-kata Chen Wen yang sedikit arogan menjadi marah juga, tapi pemikiran logikanya masih berjalan. Tetua Jiang tidak berani mengambil resiko, bila benar Chen Wen memiliki latar belakang yang tidak bisa klan Mung tanggung, maka akibatnya, klan Mung bisa saja binasa. Akhirnya, Tetua Jiang mengalah karena memikirkan resiko yang akan ditanggung klan Mung bila salah sasaran. Tuan muda, tadi awalnya kamu hanya meminta 100 batu spiritual, tapi sekarang kenapa menjadi 100.000? Jangankan Tetua Jiang dan pemuda generasi muda klan Mung yang menjadi heran, bahkan para penghuni kota Silong bagian barat tampak membuka mulut mereka. Apa-apaan pemuda itu? Sekarang malah memeras klan Mung tanpa takut sedikit pun, apakah dia telah menjadi gila? Tidak peduli, yang penting pemuda itu berani melawan klan Mung, dan itu sudah membuatku puas. Chen Wen yang mendengar keluhan dari Tetua Jiang menatap tetua itu dengan tatapan dingin. Tadi aku meminta 100 batu spiritual kepada para pemuda itu, tapi karena para pemuda itu tidak mau membayar, aku berencana menghabisi mereka agar nenek tua ini merasa terbalaskan dendamnya, tapi karena nada mau membayarnya, maka Anda harus membayar 100.000 batu spiritual untuk membayar nyawa para generasi muda klan Anda. Itu sudah termasuk murah, hanya dengan 100.000 batu spiritual dapat membeli nyawa 8 orang generasi muda klan Anda. Mendengar kata-kata penjelasan dari Chen Wen, wajah Tetua Jiang menjadi merah, tapi dia masih tidak berani bertindak, hingga akhirnya, Tetua Jiang dengan wajah merah berkata, "Baiklah, aku akan membayar 100.000 batu spiritual tingkat tinggi kepada wanita itu nanti." "Tidak bisa. Kamu harus membayarnya sekarang, atau para pemuda itu aku bunuh dahulu." Sementara itu, wanita tua yang ada di belakang Chen Wen sudah ketakutan, karena dia merasa Chen Wen telah memeras harta klan Mung, dan itu akan menjadi bahaya bagi dirinya juga. "Tuan muda, tolong jangan begitu, aku tidak akan meminta ganti rugi lagi, biarlah aku menanggung kerugian daganganku." "Nenek, kamu tenanglah. Aku akan membuat mereka tidak akan berani lagi mempersulit dirimu di masa depan. Dengan batu spiritual yang banyak, kamu akan bisa membeli rumah dan berjualan di rumah saja. Tapi, tuan muda." Sebelum wanita tua itu menghabiskan kata-katanya, Chen Wen segera memotongnya dan berkata, "Sudahlah Nek, kamu tenangkan hatimu, kalau ada yang berani menyakitimu, maka aku akan membinasakannya." Saat ini, Chen Wen telah memiliki kekuatan ranah kaisar keabadian tahap kedua dan bila mengaktifkan konstitusi tubuh sempurnanya, maka kekuatannya setara dengan ranah kaisar keabadian tahap ke-6 biasa. Dari giok informasi yang Chen Wen beli di gedung informasi, dikatakan bahwa kekuatan ranah tertinggi di benua Guangji adalah ranah kaisar keabadian tahap ke-6. Berdasarkan pengetahuan ini, Chen Wen sangat yakin kalau kekuatannya tidak akan kalah dari siapapun di benua Guangji ini, kecuali dia bertemu dengan para wakil kota atau penguasa kota, karena rata-rata penguasa kota memiliki ranah kaisar keabadian tahap ke-6 yang sudah sangat kuat, dan rata-rata mereka bukan tahap ke-6 biasa, kecuali Chen Wen dapat menerobos ke tahap yang lebih tinggi, maka dengan kekuatan Chen Wen, dia sama sekali tidak takut di benua Guangji ini. Tetua Jiang langsung melemparkan sebuah cincin penyimpanan kepada Chen Wen,
Kemudian Chen Wen segera menerimanya dan memeriksa isi cincin penyimpanan tersebut, lalu menganggukkan kepalanya. Bagus, baiklah, aku menerimanya, dan masalah hari ini kuanggap selesai. Bila aku melihat para generasi muda klan Mung kembali berulah, aku tidak akan segan untuk segera membunuhnya. Setelah mengatakan sedikit ancaman, Chen Wen segera mengeluarkan aura pembunuhnya kepada tetua Jiang dan juga para pemuda klan Mung, hingga membuat mereka bergidik ngeri. Jangankan para generasi muda klan Mung, bahkan tetua Jiang sendiri pun sangat terkejut ketika merasakan aura yang sangat mengerikan dari Chen Wen. Apakah pemuda ini telah membunuh ratusan ribu orang? Dengan membentuk aura seperti ini, aku yakin bocah ini pernah membunuh setidaknya 500 orang. Tapi dari luar, ekspresi dari tetua Jiang masih tampak biasa saja dan tidak memperlihatkan ekspresi terkejutnya, tapi tetua Jiang tidak berani mengabaikan apa yang dikatakan oleh Chen Wen, apalagi dia melihat para generasi muda klannya. Tampaknya semua pakaian di bagian punggung sudah basah semua karena aura pembunuh milik Chen Wen menyelimuti mereka tadi. Baiklah, selamat tinggal Tuan Muda. Tetua Jiang segera memerintahkan para generasi muda klan Mung untuk segera pulang bersama dirinya. Setelah mereka berjalan jauh, para generasi muda yang sedari tadi menanggung rasa penasaran di hati mereka terhadap tetua Jiang yang mengalah kepada Hen Wen, langsung bertanya, "Tetua Jiang, kenapa kita harus mengalah kepada bocah itu?" Tetua Jiang yang hatinya sudah merasa sangat mendongkol karena para generasi muda klan Mungnya, akhirnya menjadi lebih marah. "Dasar bodoh, aku mau tanya, apakah ada orang yang berani melawan klan Mung di kota Silong?" Mendengar kata-kata tetua Jiang, semua pemuda itu terdiam dan tertunduk, lalu Mung Gong yang merupakan keponakan dari tetua Jiang menjawab, "Paman, setahuku, tidak ada satupun praktisi yang berani memprovokasi klan Mung kita, lalu kenapa kita harus mengalah? Sial, kenapa aku memiliki keponakan yang bodoh sepertimu? Kamu sudah tahu, tidak ada satupun praktisi di kota Silong ini yang berani memprovokasi klan kita, tapi pemuda itu berani. Apakah kalian tidak berpikir kenapa dia berani? Sudah pasti pemuda itu memiliki kepercayaan diri yang kuat, dan menurutku, dia pasti memiliki latar belakang yang jauh lebih kuat dari klan Mung. Kalau dia memiliki latar belakang yang jauh lebih kuat dari klan Mung, apakah kita harus melawannya? Bagaimana kalau misalnya aku membunuhnya dan latar belakangnya yang jauh lebih kuat dari klan Mung datang untuk meminta pertanggungjawaban?" Mendengar omelan dari tetua Jiang, para pemuda itu hanya tertunduk tidak berani mengatakan apapun lagi, dan tampak dahi mereka mengeluarkan keringat serta pakaian mereka menjadi lebih basah. "Baiklah, sekarang kalian pulanglah dan ingat, jangan mencoba membuat keonaran lagi di kota Silong. Kalau sampai aku mengetahuinya, aku akan menghukum kalian." "Baik tetua Jiang, baik paman." Sementara itu, ketika para orang-orang klan pergi, semua penduduk kota Silong yang melihat kejadian itu menjadi heboh. Mereka seakan-akan tidak percaya dengan apa yang terjadi tadi barusan. Luar biasa, bahkan tetua Jiang pun mengalah terhadap pemuda itu. Ini merupakan kejadian yang sangat langka. "Kamu benar kawan, dan sepertinya tetua Jiang takut terhadap pemuda itu. Aku malah senang melihat para orang-orang klan Mung menderita kerugian." Chen Wen yang ada di sana juga dapat mendengar apa yang dikatakan oleh orang-orang kota Silong bagian barat ini, tapi Chen Wen tidak peduli. Dia lalu memberikan cincin penyimpanan yang diterimanya dari tetua Jiang kepada wanita tua yang ada di belakangnya. "Nek, ini, di dalam cincin penyimpanan ini terdapat 100.000 batu spiritual tingkat tinggi. Kamu pergilah dan belikan rumah dan bukalah usaha di rumah saja." "Tapi Tuan Muda, apakah tidak berbahaya?" Wanita tua ini sebenarnya sangat senang, karena mendapatkan harta yang sangat banyak menurutnya. "Sudah aman Nek, kamu pergilah." "Terima kasih Tuan Muda, terima kasih." Chen Wen segera pergi dan kembali menyusuri jalanan kota Silong, dan berniat mencari penginapan. Beda dengan tetua Jiang, dia segera memerintahkan beberapa pasukan klan Mung untuk menyelidiki Chen Wen, serta latar belakangnya. Bagaimanapun juga, bila latar belakang Chen Wen tidak kuat,
dia akan menghabisi Chen Wen, dan kejadian ini juga telah dilaporkan kepada Patriark Klan Mung. Apa? Sungguh lancang. Tiba-tiba terdengar suara umpatan dari Patriark Klan Mung, ketika dia mendengar cerita dari Tetua Jiang tentang perbuatan Chen Wen terhadap generasi muda Klan Mung. Patriark, tenanglah. Aku telah memerintahkan beberapa anggota klan Mung untuk menyelidiki latar belakang bocah itu. Mungkin besok pagi, kita akan mendapatkan kabarnya. Baiklah, bila bocah itu tidak memiliki latar belakang yang kuat, besok harus dihabisi di depan umum, agar semua masyarakat kota tahu, kalau klan Mung kita tidak bisa sembarangan diprovokasi. Baiklah Patriark, besok setelah menerima laporan dari pasukan kita, aku akan menghadap Patriark untuk memberikan laporan terkait bocah itu. Akhirnya ruang aula pertemuan klan Mung pun ditinggalkan para tetua dan petinggi klan Mung. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.